Berikut ini kita akan membahas kelanjutan dari materi Raja Daud tadi. Sekarang kita akan membahas tentang Raja Salomo. Ya, kalau dalam judul di situ Salomo Raja Bijaksana. Dalam materi ini khusus kita akan melihat apa kebijaksanaan yang Salomo lakukan dan mengapa dia disebut raja yang bijaksana. Nah, di sini juga kita mau memahami karya keselamatan Allah yang terjadi dalam pemerintahan Raja Salomo itu apa. Mari kita simak baik-baik materi pembahasan ini. Singkat saja, untuk memulai materi ini, mari kita lihat perbedaan antara kepandaian dan kebijaksanaan. Dengan kepandaian, terkadang orang dapat menipu sesamanya. Sedangkan dengan kebijaksanaan, seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat. Kepandaian cenderung terarah untuk kepentingan diri sendiri, cenderung terarah untuk kepentingan diri sendiri. Namun kebijaksanaan lebih terarah pada kesejahteraan bersama. Nah, ini perbedaannya ya. Siapa itu Salomo? Nah, mari kita simak siapa itu Salomo sebenarnya. Salomo adalah raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Dia adalah raja pertama Israel yang berdasarkan garis keturunan. Ya, yang berdasarkan garis keturunan. Salomo anak dari Raja Daud. Seperti para hakim. Para hakim dipilih karena mereka dikaruniai Allah suatu kekuasaan khusus. Raja Saul, Raja Daud, dan Salomo juga dipilih karena karunia khusus, yaitu mereka adalah penguasa berdasarkan karunia. Salomo adalah putra kedua Daud dengan Batsheba. Nabi Nathan menyebutnya Yedijah, yang berarti kekasih Yahweh. Salomo itu berarti damai sejahtera. Sebelum Daud wafat, dia memilih Salomo untuk meneruskan pemerintahannya. Meski demikian, perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan tidaklah mulus. Adonia, yaitu anak tertua Daud, mengadakan perlawanan. Menghadapi hal ini, Salomo yang bersekutu dengan Benaya, anak Yoyada dan Zadok, tetap memperjuangkan haknya. Setelah mendapatkan nasihat lagi dari Nathan, Daud pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo naik tahta dan mengesahkannya dengan sumpah. Pada masa mudanya Salomo hidup saleh seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenan di mata Allah. Allah memberikan pilihan kepada Salomo untuk meminta apapun yang ia mau, dan luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Salomo merasa mendapatkan tugas yang berat sebagai seorang raja. Maka ia meminta agar Tuhan Allah memberikan kepadanya hati yang paham atau hikmat, daripada meminta kekayaan dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Ini suatu hal yang luar biasa dari Salomo, dan ini yang menyebabkan bahwa Salomo ini sebagai seorang raja yang bijaksana. Kita simak nanti kisahnya mengapa dia disebut raja yang bijaksana. Contoh kebijaksanaan yang pernah dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, anak-anak boleh baca sendiri nanti ya, dalam Kisah 1 Raja-Raja bab 3 ya, bab 3 ayat 16 sampai 28.
Bab 3 ayat 16 sampai 28 di kisah 1 Raja-Raja. Singkatnya, ringkasnya di sini ada dua orang perempuan. Ada dua orang perempuan yang datang kepada Raja Salomo. Mereka ini bertengkar, bahkan bertengkar sebelum menghadap Raja Salomo. Di hadapan Raja Salomo pun mereka kemudian kembali bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Dua orang perempuan ini sama-sama memiliki anak. Sama-sama memiliki anak yang dilahirkan sama waktunya dan kebetulan tempatnya juga sama, dan pada malam harinya terjadi suatu peristiwa. Ketika mereka sama-sama tertidur, si ibu dari salah satu anak tadi, bayi tadi yang baru dilahirkan itu, dia tidak sengaja kemudian membalikkan badan karena terlelapnya tidur, kemudian tergencet anaknya dan meninggal. Dia tahu anaknya itu meninggal, kemudian dia menukarkan bayinya tadi dengan bayi yang di sebelahnya, si ibu tadi yang bayinya masih tidur, tentu masih hidup ya. Pagi harinya heboh. Itu yang dihebohkan. Kenapa bayi si anak tadi kemudian ibunya itu kaget, kok anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Mereka bertengkar di situ. Mereka tahu Salomo adalah raja yang bisa memberikan keputusan yang tepat. Mereka kemudian menghadap Raja Salomo. Di hadapan Raja Salomo, mereka kemudian bertengkar hebat lagi. Bertengkar hebat. Salomo kemudian mengatakan kepada pengawalnya, Pengawal, simpan kedua bayi itu di atas meja. Berikan pedang. Belahlah anak yang masih hidup itu. Belahlah anak yang masih hidup itu dan berikan sebelah kepada si ibu itu dan sebelah kepada si ibu yang satu tadi, agar mereka terbagi. Karena mereka ingin, anak yang masih hidup ini sama-sama ingin. Kedua ibu tadi terdiam. Mereka kaget, tidak menyangka apa yang akan dilakukan oleh Salomo. Salomo ingin, karena mereka ini memperebutkan si bayi yang masih hidup tadi, maka Salomo mau membelah bayi yang masih hidup ini menjadi dua bagian dan diberikan setengah-setengah. Dan apa yang terjadi kepada salah seorang dari ibu itu? Dia memohon kepada Salomo agar bayi itu tidak dibelah. Dia menyayangkan nyawa bayi itu dan dia mengatakan kepada Salomo, "Raja, berikan saja anak ini kepada ibu itu agar dia tetap hidup." Dan saat itu pula Salomo tahu siapa pemilik bayi itu sebenarnya, yaitu ibu yang menyayangi nyawa anaknya. Contoh kebijaksanaan Salomo. Tuhan tidak menilai manusia dari hukum tertulis. Santo Paulus pernah berkata, hukum tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini bisa disimak dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, 2 Korintus bab 3 ayat 6. Jadi roh membawa kebijaksanaan karena roh bekerja dalam hati manusia. Hukum tertulis di negeri kita memang kita akui seringkali direkayasa, bahkan disalahgunakan. Banyak buktinya. Seorang hakim divonis bersalah. Seorang jaksa ketahuan kena suap. Ini merupakan bukti jika hukum tertulis di negeri kita ini sering direkayasa. Orang yang benar kemudian disalahkan, orang yang salah dicari-cari untuk dibenarkan. Banyak sudah buktinya.
Nah, oleh karena itu, kita memang mengharapkan para pemimpin bangsa kita ini mendapat karunia kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa kita dengan penuh keadilan, agar kita semua juga mendapat rahmat Tuhan yang melimpah melalui kepemimpinan mereka. Baik, demikian dulu penjelasan tentang materi Raja Salomo dan Raja Daud ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video penjelasan berikutnya. Pesan Pak Guru, jaga kesehatan dan tetap bersemangat.